Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh artikel ilmiah yang mengenai sistem pakar diagnosa penyakit pada sistem pencernaan manusia menggunakan metode Bayes. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Tridesi Ramadhani, NPM 18110010, mata kuliah metode penelitian, program studi Teknik Informatika dari Universitas Budi Dharma. Manfaat metode penelitian agar peneliti dapat memudahkan pekerjaannya agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan. Abstrak. Gangguan pencernaan adalah terhalangnya fungsi pencernaan atau kegagalan parut dalam mencerna makanan. Gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur, infeksi bakteri, dan karena adanya kelainan pada organ-organ alat pencernaan. Dari permasalahan di atas, maka dibuatlah sistem pakar yang dapat mendiagnosa gangguan pencernaan dan metode inferensi forward chaining. Sistem pakar ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL sebagai penyimpanan data yang mempunyai keunggulan dalam pengambilan, kemudahan akses dan kemudahan pemakaian. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah proses diagnosa pada asisten dapat dilakukan dengan menggunakan sistem yang sudah terkomputerasi dengan baik sehingga pasien dapat langsung melakukan pemeriksaan dengan cepat. Kendala yang sering terjadi adalah banyaknya pasien yang datang sehingga menyulitkan seorang dokter yang sedang bertugas. Sistem pakar ini mampu menggantikan posisi sebagai dokter yang dapat melakukan pemeriksaan penyakit pada pasien sehingga mampu mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran, yaitu sistem ini dapat dikembangkan dengan menambahkan informasi tentang detail gejala macam penyakit untuk menambahkan pengetahuan ke knowledge bases. Pendahuluan latar belakang. Perkembangan teknologi akhir ini berkembang semakin cepat dan pola berpikir manusia pun berkembang mengikuti zaman. Begitu juga perkembangan komputer. Komputer merupakan salah satu alat yang biasa kita gunakan untuk mempermudah aktivitas kerja. Dengan teknologinya, komputer dapat digunakan untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah. Sistem pakar merupakan salah satu bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer. Salah satu permasalahan yang disentuh oleh sistem pakar adalah diagnosa dalam bidang kesehatan, diantaranya untuk mendiagnosa dugaan awal penyakit pada pencernaan manusia, yang biasa dikenal dengan gangguan pencernaan. Pencernaan merupakan serangkaian organ tubuh yang bertanggung jawab dalam proses pencernaan makanan. Pencernaan ini dapat terkena gangguan atau terinfeksi penyakit sehingga perlu diwaspadai oleh masyarakat. Dari beberapa uraian di atas, menjadikan penulis tertarik untuk membuat suatu aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah dalam mendapatkan informasi dan dugaan awal penyakit pada pencernaan dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Sistem Pencernaan Manusia dengan metode Bayes dan Forward Chaining. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sehingga penulis merumuskan identifikasi masalah, yaitu 1. Organ manusia dapat terkena gangguan atau terinfeksi penyakit. Kedua, kurangnya penyebaran sistem informasi untuk penyakit atau gangguan organ pencernaan. C. Batasan masalah. Adapun batasan masalah yang ada pada penelitian ini adalah 1. Menggunakan teorema Bayes untuk menghitung nilai keyakinan penyakit dari setiap pada gejala.
2. Sumber pengetahuan diperoleh dari seseorang, pakar, dan buku-buku yang mendukung. D. Rumusan masalah. Dari penjabaran batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pakar yang mampu mendiagnosa penyakit pada sistem pencernaan secara valid sehingga pasien secara mudah dan cepat mendapatkan hasil diagnosa penyakit beserta keterangan dan solusinya. Kedua, bagaimana mengimplementasikan metode Bayes dan forward chaining ke dalam sistem sehingga menghasilkan hitungan valid yang cepat dan akurat. Tujuan penelitian. 1. Merancang dan membangun sistem pakar untuk diagnosa penyakit pada sistem pencernaan dapat melakukan diagnosa dengan akurat, serta pasien mendapatkan hasil diagnosa penyakit. 2. Mengimplementasikan metode Bayes ke dalam sistem dan menghasilkan hitungan valid yang cepat dan akurat. Manfaat penelitian. 1. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang permasalahan penyakit pada sistem pencernaan selama ini kurang dipahami. 2. Mempermudah dan mempercepat para dokter ke dalam diagnosa serta pemberian solusi dan informasi tentang penyakit pada sistem pencernaan. Ketiga, bermanfaat pada masyarakat yang ingin mengetahui tentang hasil diagnosa penyakit beserta keterangan dan solusi dengan mudah dan cepat. Landasan teori. Sistem pakar merupakan cabang dari artikel intelligence yang membuat pengguna pengetahuan yang dikhususkan secara ekstensif untuk memecahkan masalah pada lemah humas. B. Metode Bayes. Metode Bayes adalah penalaran secara statistik untuk menghitung peluang di antaranya keputusan yang berbeda menggunakan probabilitas dan nilai yang menyertai suatu pengambilan keputusan. Rumus P buka kurung HI E tutup kurung sama dengan P buka kurung E HI tutup kurung A kali buka kurung P HI tutup kurung sigma P buka kurung E HI kali buka kurung P HI. Metode forward chaining. Sekelompok inferensi proses untuk menghasilkan suatu informasi baru yang diperoleh dari informasi yang telah diketahui sebelumnya. 4. Analisis dan perancangan. A. Perancangan sistem. 1. Entity relation diagram. 2. Flowchart system. A. User dapat memilih beberapa konten menu yang ada pada halaman utama user. Kedua, user dapat memilih menu beranda untuk melihat tampilan halaman utama website. Ketiga, selain menu beranda, user juga dapat memilih menu konsultasi. Kemudian, user akan memasuki halaman konsultasi. B. Logika metode. Misalkan seseorang terkena metode hemoroid, P buka kurung HI sama dengan 0,976 dengan gejala A. Diare yang feses mengandung lendir dan darah. P buka kurung H sama dengan 1,4. B. Anus gatal-gatal. P buka kurung E sama dengan 1,2. C. Feses encer. P buka kurung E sama dengan 1,4. Anus seperti ada genjolan saat buang air besar. P buka kurung E tutup kurung sama dengan 1,2. 1. Pengujian akurasi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui performa dari sistem untuk memberikan hasil diagnosa berupa jenis penyakit pencernaan yang dideritanya. Kedua, pengujian fungsionalitas. Dilakukan dengan metode black box testing. Metode black box testing merupakan pengujian program yang mengutamakan pengujian terhadap kebutuhan fungsi dari suatu program. Ya, itu sajalah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.